Tolong dibahasnya. Sudah mulai. Selesai. Nah baik, sebelumnya coba lihat di bawah bangku kalian jika ada sampah atau tidak. Nah jika ada sampah bisa dibuang di tempat sampah. Ingat ya, untuk kelas yang bersih itu akan membuat kita menjadi nyaman akan belajar. Coba dilihat dulu di bawah meja, di bawah kursi ada sampah atau tidak. Baik anak-anak, kita presensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa? Izin. Ada lagi? Namita sakit. Siapa lagi? Nadia Amira sakit. Nah baik, semoga teman kalian yang sakit segera diberi kesembuhan agar bisa bertemu lagi bersama kita. Baik, semua tetap semangat. Nah, alangkah baiknya kita bisa bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kalian masih ingat kan nyanyinya? Masih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kami ini untuk Amerika, tidak belajar bersama, wujudkan komitmen dan Pancasila dengan kami ini untuk Amerika, tidak belajar bersama, wujudkan komitmen dan Pancasila dengan semangat membara. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah mempelajari materi tentang dokumen logistik untuk pengiriman luar negeri. Nah di sini ada yang masih ingat nggak tentang dokumen logistik pengiriman luar negeri itu? Nabil silakan. Dokumen logistik untuk pengiriman luar negeri terdiri dari 2, yaitu dokumen bentuk dan dokumen pendukung. Jadi silakan. Dokumen pendukung itu ada 4 jenis: letter of credit, bill of lading, faktur, dokumen polis asuransi. Ada lagi tadi? Dokumen pendukung meliputi jurnal pengepakan, surat keterangan asal, surat keterangan pemeriksaan, sertifikat mutu, dan keterangan undangan. Nah tepuk tangan buat kita semua. Berarti semuanya sudah paham dan sudah ingat tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi tentang layanan administrasi pada elemen 8. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar pergudangan dan transportasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis dokumen pergudangan dan dokumen transportasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis layanan administrasi dokumen pergudangan dan dokumen transportasi. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun topik pembelajarannya yang pertama itu ada pengertian dokumen pergudangan, yang kedua ada jenis-jenis dokumen pergudangan, dan yang ketiga ada pengertian dokumen transportasi. Nah, anak-anak ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian akan mengamati video ini dan kalian nanti berikan pendapat dalam video yang diputar ini. Silahkan kalian bisa mengamati videonya. Nah, selanjutnya ini untuk video yang kedua. Nah, baik anak-anak, dari kedua video yang telah ibu tampilkan tadi, ada yang tahu nggak isi dari video tersebut? Ada yang mau berpendapat? Silakan, Nabila dulu. Video tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan dan penataan
Jadi untuk pengelolaan gudang itu dilakukan secara modern. Nah, kemudian untuk video yang kedua ini menjelaskan tentang transportasi. Nah, transportasi itu apa sih? Untuk pengiriman barang menggunakan pesawat. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan slide-slide yang berisi tentang pengertian layanan administrasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dokumen pergudangan dan dokumen transportasi. Yang pertama, dokumen pergudangan. Nah, bisa dilihat dari pengertiannya, yaitu dokumen pergudangan itu merupakan dokumen yang berisi penanganan barang di gudang suatu perusahaan. Nah, jadi untuk dokumen pergudangan itu dokumen yang berisi atau mencatat seluruh aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam gudang. Misalnya itu ketika ada barang masuk ataupun barang keluar, nah itu semua akan dicatat di dalam dokumen pergudangan. Nah, dokumen pergudangan ini juga berfungsi agar pengelolaan barang itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, contoh dari dokumen pergudangan itu sendiri, yang pertama ada delivery order. Kemudian yang kedua itu ada faktur pembelian dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis dari dokumen pergudangan itu sendiri ada 9. Nah, yang pertama akan dijelaskan yaitu formulir purchase order. Nah, formulir ini merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli. Yang kedua ada formulir delivery order. Nah, formulir delivery order itu merupakan formulir pengiriman yang dikirim bersama barang yang dipesan oleh pelanggan. Artinya, formulir delivery order ini merupakan surat perintah pengiriman barang. Jadi, digunakan untuk ketika barang itu sudah sampai di pembeli. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada formulir penerimaan barang. Nah, ini berisi tentang informasi penerimaan barang. Nah, jadi formulir ini bisa digunakan untuk mencatat dokumen penting ataupun tentang stok-stok barang yang ada di dalam gudang. Kemudian selanjutnya ada formulir permintaan barang. Formulir untuk meminta barang dari gudang. Nah, biasanya yang menggunakan formulir permintaan barang itu adalah seorang produsen. Nah, ketika produsen itu kehabisan barang di gudang, maka akan menerbitkan formulir permintaan barang dan dikirimkan kepada pemasok untuk menambah barang tersebut. Kemudian ada formulir pengeluaran barang. Nah, formulir ini berisi informasi pengeluaran barang dari gudang. Nah, gunanya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak gunanya dari formulir pengeluaran barang ini? Nah, jadi ya, untuk formulir pengeluaran barang ini gunanya untuk mendokumentasikan pergerakan barang yang keluar dari gudang. Selanjutnya, formulir inventory report atau laporan inventaris barang. Ada yang tahu nggak inventaris itu apa? Silakan, Rizka. Informasi suatu barang atau daftar yang memuat suatu barang suatu institusi. Nah, benar sekali. Laporan inventaris barang itu berarti laporan yang memuat suatu barang yang berada di gudang. Di seaway bill itu merupakan alat transportasi berupa kapal. Kemudian ada airway bill. Ada yang tahu airway bill? Apa? Silakan. Alat transportasi yang digunakan berupa pesawat. Nah, airway bill berarti pesawat. Kalau rail bill apa? Digunakan adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik berupa kereta api. Nah, benar sekali. Jadi seaway itu berarti kapal, kalau airway itu berarti pesawat, kalau railway itu berarti kereta api. Nah, kalian pernah lihat nggak pesawat atau kapal atau kereta api itu mengangkut barang? Ada yang pernah lihat? Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan soal studi kasus dan LKPD kepada kalian. Nah, soal ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, nanti kelompoknya itu akan diberi nama. Misal kelompok 1 itu namanya Merkurius, kelompok 2 Bumi, 3 Mars. Seperti itu ya, paham? Sekarang kalian bisa membagi kelompok.
kelompok tersebut. Bisa dipahami? Ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nah, nanti teman atau kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberi pertanyaan kepada teman kalian yang presentasi. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai soal studi kasus yang diberikan oleh Tuan Anda. Untuk nomor 1, menurut kalian apa saja penyebab yang mendasari krisis inventaris pada Metro Fashion tersebut? Jawabannya, kurangnya pelatihan, kurangnya komunikasi, perubahan tren, kurangnya keamanan, prosedur penerimaan barang yang tidak memadai, sistem penerimaan yang tidak memadai, dan kurangnya kontrol akses. Saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut kalian, dampak apa yang akan dialami Metro Fashion terkait dampak krisisnya inventaris tersebut? Jawabannya adalah ketidakmampuan memenuhi pesanan dan kerusakan dan kehilangan stok reputasi tergoreng. Saya akan membacakan soal nomor 3. Apa saja dokumen perundangan yang penting untuk dimiliki Metro Fashion untuk memastikan kelancaran operasional muda? Jawabannya, dokumen yang harus dimiliki yaitu surat muatan, bukti penerimaan barang, kartu stok, laporan persediaan, Baik anak-anak, dari diskusi atau presentasi kelompok 1 terus ada yang mau menanggapi? Saya Bu, menurut saya penampilan dari kelompok 1 sudah baik. Penyampaian yang diberikan juga jelas dan jawaban yang diberikan juga mudah dipahami. Nah, terima kasih pendapat dari Nabila. Kita beri tepuk tangan. Bagi kelompok 1 terus bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 1 ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa kembali. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, semuanya sudah presentasi ya? Sudah.